Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Bapak Profesor Rian Nugroho. Yang terhormat, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Wilayah Banten, Bapak Leo Agustino, PhD. Yang terhormat, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Ibu Dr. Jumanah Esos MSI. Yang terhormat, Akademisi Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Bapak Dr. Fahrudin HMMA. Yang terhormat, jajaran struktural Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia Wilayah Banten, serta yang kami hormati, para hadirin peserta webinar Kebijakan Publik dengan tema Kebijakan Pro Rakyat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para hadirin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sore yang sangat berbahagia ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Lailatul Jannah selaku Master of Ceremony yang akan memandu para hadirin dalam acara webinar pada hari ini. Saya mengucapkan selamat datang di acara webinar kebijakan publik yang mengusung tema Kebijakan Pro Rakyat. Nah, itu kan ada dari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh hadirin peserta webinar kebijakan publik dengan tema Kebijakan Pro Rakyat. 1. Peserta webinar diharapkan untuk merename nama dengan format nama peserta _ instansi. 2. Peserta diusahakan mengaktifkan kamera saat acara berlangsung. 3. Peserta memakai virtual background yang sudah disiapkan oleh panitia. 4. Peserta diusahakan menggunakan pakaian bebas namun sopan. 5. Peserta dilarang menyalakan mikrofon tanpa seizin panitia. 6. Peserta diharapkan menjaga ketertiban pada saat acara berlangsung. 7. Peserta dilarang membuat kegaduhan yang tidak penting sehingga mengganggu suasana saat acara berlangsung. 8. Peserta dilarang makan makanan berat, merokok, atau sejenisnya saat acara berlangsung. 9. Pada saat sesi tanya-jawab, peserta yang hendak bertanya diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu dan mulai berbicara apabila sudah dipersilakan oleh moderator. 10. Hal-hal yang belum diatur akan diatur selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kebijakan publik oleh Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia. Yang keempat, pemaparan pembahasan webinar kebijakan publik. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Yang keenam, penyerahan sertifikat narasumber dan moderator. Yang ketujuh, sesi dokumentasi. Yang kedelapan, penutupan. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pembunuh ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu.
acara berikutnya sambutan sekaligus pembukaan acara webinar kebijakan publik. Yang terhormat, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia, Bapak Profesor Rian Nugroho, kami persilakan. Cek, selamat sore. Suara saya masuk di situ? Masuk, Bapak. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Namanya saya Rian Nugroho. Saya yang melayani teman-teman untuk mengembangkan kebijakan publik di Indonesia. Minta maaf saya baru bergabung karena kami sedang ada di Bandung, baru ada selesai kelas juga. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Dr. Leo dan teman-teman di klaster MAKPI Banten, khususnya teman-teman yang ada di kampus ini ya, Untirta ya, saya baru kesana satu kali. Sore ini kita punya acara ngabuburit sambil menunggu buka puasa dan kita membahas sedikit tentang kebijakan publik yang pro rakyat. Teman-teman semuanya, yang kita bahas adalah kebijakan publik. Jadi ada kata publiknya. Namun acap kali yang terjadi kebijakan publik itu tidak ada publiknya. Jadi pemerintah itu membuat kebijakan tanpa mengajak partisipasi masyarakat. Nah, untuk itulah tema hari ini kebijakan yang pro rakyat kita letakkan pada yang paling dasar. Bahwa kebijakan publik yang pertama-tama itu adalah bagaimana mengajak serta masyarakat. Agar apa? Agar kebijakan itu menjadi milik bersama. Saya dapat buku terbaru namanya adalah The Authoritative Government. Jadi pemerintah itu mempunyai otoritas apabila kebijakannya itu melibatkan masyarakat. Sehingga muncul belakangan adalah namanya kebijakan publik yang diskursus melibatkan. Dengan demikian, kata kunci kita dalam yang namanya membuat kebijakan publik pro rakyat, memang pertama-tama harus memikirkan rakyat punya kebaikan. Tapi untuk ke sana perlu yang namanya partisipasi dari masyarakat. MAKPI menjadikan diri sebagai teman untuk berpartisipasi. Ini menjadi penting karena partisipasi masyarakat masuk partisipasi pakar itu hanya sifatnya formal saja. Misalnya kita diminta untuk hadir dalam pertemuan dengan tim pembuat rancangan undang-undang tertentu. Maka ketika kita memberikan masukan, itu hanya dicatat dan tidak ada follow up apa-apa. Yang penting ada kunci bahwa kami pernah ada di situ. Nah, tantangan ini membuat kita mengharapkan seluruh pemangku kepentingan dan policy maker di Indonesia mengajak serta masyarakat, stakeholders, tidak hanya menjadi peserta formal, tetapi peserta substansial. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat membahas materi yang penting ini. Semoga memberikan kebaikan kepada kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Rian Nugroho atas sambutan yang sangat luar biasanya. Kita sampai pada acara inti, yaitu pemaparan pembahasan webinar kebijakan publik dengan tema kebijakan pro rakyat. Oleh karena itu, saya serahkan kepada moderator kita, Bapak Jaka Maulana SAP MAP. Dipersilakan. Saya, Lailatul Jannah, undur diri untuk kemudian hadir kembali pada sesi penutupan acara. Ya, terima kasih Mbak MC, Mbak Laila. Kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan membahas tema webinar kebijakan pro rakyat. Di sini kita akan membahas beberapa materi, di antaranya ada formulasi kebijakan publik, ada implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Oke, kita langsung ke materi pertama, yaitu formulasi kebijakan publik yang pro rakyat. Ini akan disampaikan oleh Dr. Fahrudin HM MA. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan CV beliau. Dr. Fahrudin HM MA, tempat dan tanggal lahirnya Merangin, Jambi, 27 Juli 1978. Lalu riwayat pendidikannya S1 Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 Visipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S3 FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman pekerjaannya, program studi ilmu pemerintahan Universitas Nuruddin Hamzah sebagai dosen dan ketua program studi dari 2020 sampai sekarang, lalu program studi ilmu politik Universitas
Jambi, jabatannya sebagai dosen dan ketua program studi dari 2017 sampai 2019, lalu program studi administrasi publik Universitas Wijaya Putra Surabaya, dosen tetap dari 2013 sampai 2016, lalu ada pusat studi jaminan sosial LPPM Universitas Airlangga Surabaya, jabatannya sebagai peneliti dari 2015 sampai 2016, lalu ada PT Gama Konsulindong Malang, jabatannya sebagai konsultan ahli dari 2010 sampai 2013. Lalu ada CV Bumi Persada Suamitra Sidoarjo, sama jabatannya sebagai konsultasi ahli dari 2012 sampai 2016. Lalu ada Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, jabatannya sebagai sekretaris rektor dari 2009 sampai 2010. Selanjutnya kepada Bapak Doktor, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yang kami hormati nih. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita guru kita, ya, Maha Guru Kebijakan Publik Indonesia, Prof. Rian Nugroho. Terima kasih sudah hadir nih di tengah kesibukan beliau, ya. Kemudian saya lihat juga semoga sudah hadir juga salah satu guru virtual saya nih, ya, Dr. Leo Agustino, karena buku-bukunya menjadi konsumsi wajib, ya, di bidang kebijakan. Semoga sudah hadir dan materi yang lain, dan hadirin semuanya. Saya izin share screen, ya. Oke, Mas Jaka minta tolong di share ini materinya. Ya, silakan di share dulu. Belum tampil, silakan Mas Jaka. Bentar, Oke. Pak. Oke, ya sudah tampil. Baik. Next saja. Ya, para peserta semuanya, para mahasiswa, mungkin juga ada dosen dan siapapun yang mengikuti webinar ini. Jadi memang MAKPI yang diinisiasi, yang didirikan oleh Prof. Rian Nugroho ini bersama beberapa koleganya memang diperuntukkan untuk memberi ruang, ya, bagi siapa saja yang berminat dalam Izin kajian. sebentar, saya mau break ini. Saya mau break menyalami Dr. Fahrudin. Apa kabar? Semoga Alhamdulillah baik, Prof. berupa darat, ya. Ya, amin. Ditunggu, Oke, Prof. lanjutkan. Terima kasih. Ya, Saya oke. sudah menikmati Anda punya kuliah. Ayo, Oke. stay on. Wah, agak grogi saya, masalahnya Maha Guru saya ada di sini nih. Baik, semuanya. Jadi next saja, coba langsung saja. Jadi saya diminta oleh Pak Dekan, ya, Pak Dekan FISIP, sekaligus Ketua MAKPI Klaster Banten ini untuk kira-kira, ya, bukan nguliahi gitu, ya, tapi kita berbagi saja pengalaman, berbagi informasi mengenai apa itu, terutama formulasi. Nah, alhamdulillah, ya, jadi teman-teman semuanya yang hadir, khusus tentang kebijakan, memang saya mendasarkan terutama dari dua buku saya yang ini terkait dengan kebijakan. Yang pertama di sebelah kanan ini, ya, ini globalisasi dan kebijakan publik. Ini adalah hasil, ya, kreasi, ya, sisi lain dari disertasi saya di FISIP Unair. Kemudian yang di kiri ini adalah hasil dari beberapa pembelajaran, baik itu semasa berguru dengan Prof. Rian Nugroho, ya, dalam kegiatan mini magister kebijakan publik, dan dari pembelajaran saya di kelas, ya, selama mengampu mata kuliah, dan ini muncul mata kuliah anatomi kebijakan publik. Oke, next, slide ketiga, mohon di next kan. Oke. Nah, saya diminta untuk tadi berbagi pengetahuan, ya, tentang yang namanya formulasi. Nah, kita tahu bahwa formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan publik itu adalah tahap awal dari sebuah kebijakan. Ya, jadi kalau kita buat langkah-langkah, nah, kira-kira formulasi kebijakan atau ada yang menyebutnya perumusan atau merumuskan, menyusun sebuah kebijakan publik itu sebetulnya dimulai dari yang namanya formulasi. Nah, sebelum itu saya ingin berbagi pengetahuan, ya, bahwa di Indonesia kita mengenal banyak sekali kebijakan. Ini contoh saja, ya. Ada misalnya kebijakan lumbung pangan atau yang terkenal dengan food estate. Jadi kalau teman-teman
memantau dengan seksama gitu ya materi debat capres. Nah, ini muncul ya, adalah sebuah kebijakan strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi, namanya kalau Indonesia lumbung pangan atau kerennya food estate. Di sana tempat terpadu pada bidang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Diharapkan masuk gue yang sumber-sumber pangan baru di luar Jawa agar bisa mensupport ya kebutuhan pangan nasional ya, terutama dari luar Jawa. Kalau di Jawa kita tahu udah menjadi lumbung pangan sejak dulu. Nah, tetapi bagaimana dengan luar Jawa? Nah, ini sebetulnya adalah upaya dari pemerintah Jokowi untuk membangun sebuah sentral pangan, namanya lumbung pangan yang dikenal dengan food estate. Meskipun kalau lihat di gambar ini kan memang ada beberapa kritikan terhadap kebijakan food estate ini, dan ini sudah banyak dikupas termasuk juga dari kalangan akademisi di kampus. Oke, next berikutnya. Oke, minta tolong ya slide berikutnya Mas Jaka. Oke. Di bawahnya setelah lumbung pangan ya ada batu bara ya. Batu bara adalah salah satu sumber daya alam yang sangat potensial di Indonesia, dan kami di Jambi terutama ya ini memiliki potensi batu bara yang besar juga ya di Indonesia. Bahkan diprediksi ada dalam 100 tahun ke depan tidak akan habis batu bara di Jambi. Ini baru di Jambi saja, belum di wilayah lain, misal di Kalimantan dan sebagainya. Nah, muncul beragam kebijakan pemerintah yang terkait dengan bagaimana batu bara ini dikelola dan kemudian berdaya guna, bermanfaat bagi masyarakat. Ini adalah kebijakan batu bara, mulai dari hulu sampai ke hilirnya ada kebijakannya. Oke, next. Nah, ini yang ketiga yang saya contohkan dari sebuah kebijakan yang dicanangkan, yang dibuat oleh pemerintah adalah kebijakan perlindungan dan pemulihan UMKM. Kita tahu bahwa COVID-19 itu memang meluluh lantakkan, menghancurkan, merusak banyak sekali tatanan di negara kita, khususnya di bidang ekonomi, sehingga muncul beragam kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi problem yang muncul setelah munculnya COVID-19. Nah, ini ada beberapa model kebijakan atau berupa bantuan program yang dicanangkan oleh pemerintah, khususnya yang terkait dengan bagaimana UMKM bisa tetap eksis ya di tengah hantaman COVID-19. Oke, next, nanti kita diskusikan. Ini ada hanya contoh-contoh dari kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Nah, oke. Nah, tadi mungkin saudara-saudara semuanya, adik-adik semuanya yang hadir tadi sudah mendengar suara beliau. Nah, beliau itu ini gitu ya. Saya terutama mendasarkan dari satu buku beliau yang saya sebut ini semacam kitab sucinya, kitab suci kebijakan publik di Indonesia, khusus di Indonesia. Public Policy yang tebalnya hampir 1000 halaman ya, warna merah yang terbaru. Nah, terkait dengan kebijakan, beliau yang tadi hadir di tengah-tengah kita mengatakan bahwa kebijakan itu kenapa sangat penting? Ya, kebijakan itu penting karena memiliki fungsi membangun rakyat. Ya, artinya rakyat yang selama ini tidur, yang tidak bergerak, yang tidak berimprovisasi, tidak berinovasi, kemudian dibangun melalui kebijakan. Ya, jadi kebijakan itu sebetulnya sebagai trigger, ya, pemicu agar rakyat atau masyarakat itu bisa bangun, bisa beraktivitas, ya, bisa berkreasi, berinovasi. Agar apa? Rakyat yang biasa, ya, tadinya dia hanya bekerja biasa-biasa saja, ya, yang penting terpenuhi keinginannya, terpenuhi kebutuhannya hari ini untuk ke depan, ya nanti lagi, kira-kira begitu. Sehingga rakyat biasa dapat bekerja dengan luar biasa. Jadi kebijakan itu, kata Prof. Rian yang tadi hadir di tengah-tengah kita, itu tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas sebetulnya, tetapi jadi membuat rakyat itu bisa bekerja menjadi luar biasa. Jadi kalau sebelumnya belum ada kebijakan, dia bekerja biasa-biasa saja, ya kalau penghasilannya standar gitu rata-rata, tetapi sebetulnya dengan adanya kebijakan, ada andil dari pemerintah, ada intervensi dari pemerintah melalui kebijakan, justru rakyat yang kemudian bekerja menjadi luar biasa. Itu di satu sisi. Inilah pentingnya sebuah kebijakan yang kita bahas hari ini. Kemudian tidak hanya cukup di situ. Dengan kebijakan, negara yang tadinya biasa, ya hanya negara biasa-biasa saja, ya per kapita ya standar gitu,
Tetapi dengan adanya sebuah kebijakan, maka negara tersebut menjadi negara yang luar biasa. Saya selalu mencontohkan misalnya Singapura, ya. Tanpa ada kebijakan, tanpa ada kebijakan yang luar biasa dari pemerintah, ya, melalui salah satu founding father-nya ada Lee Kuan Yew. Singapura itu biasa-biasa saja. Tetapi dengan adanya kebijakan-kebijakan, beragam program yang dicetuskan, yang dicanangkan oleh pemerintah Singapura kemudian menjadi sebuah negara yang luar biasa. Jadi itulah sebetulnya arti penting dari yang namanya kebijakan, policy itu. Oke, next. Ya, saya ini aja sedikit-sedikit aja kita diskusikan. Di samping Prof Rian yang saya juga saya sitasi kira-kira begitu ya. Saya kutip hari ini ada Peter Schuch ya. Dia mengatakan ya bahwa kebijakan itu menjadi sangat penting ya karena ternyata dengan kebijakan itu menentukan sukses atau tidaknya sebuah negara ya. Jadi standar sukses, berhasil atau tidaknya sebuah negara, sebuah pemerintahan itu adalah kebijakan, adalah programnya. Itu artinya apa? Ada cukup banyak negara, ada cukup banyak pemerintah yang ternyata gagal dalam mengelola negaranya, penyebabnya hanya karena kebijakan yang gagal pula. Berarti maju mundurnya, sukses dan tidaknya sebuah negara itu sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintahnya, oleh presidennya, oleh gubernurnya, oleh bupati dan camat dan lain sebagainya, termasuk kita-kita ya. Jadi sekali lagi bahwa kebijakan itu menjadi indikator, menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya sebuah negara. Negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang sudah sukses, negara-negara yang sudah sejahtera, itu pasti memiliki pemerintah yang mempunyai kebijakan yang juga sangat luar biasa. Jadi tidak ada ceritanya negara maju tapi kebijakannya tidak maju, tidak bagus atau tidak hebat. Tapi sebaliknya, negara yang tidak maju pasti kebijakan dari pemerintahnya juga tidak hebat. Oke, next. Oke, next berikutnya, slide berikutnya. Mohon. Oke. Ya, berikutnya terus jadi soal nih. Tadi kita tahu bahwa kebijakan itu sangat penting. Nah, di mana sebetulnya letak letak berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan yang itu sangat menentukan berhasil atau sukses atau hebatnya sebuah negara. Saya berkaca dari Hookwood ya dan Gunn ini mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan itu menjadi gagal atau tidak berhasil membuat negaranya menjadi negara yang luar biasa. Yang pertama ini terkait dengan bad execution. Ini artinya terkait dengan bagaimana pelaksanaan sebuah kebijakan. Ini tentu sangat terkait dengan bagaimana sistem birokrasi, bagaimana aparatnya itu bisa menerjemahkan, melaksanakan kebijakan yang sudah disusun. Ini tentu tidak mudah ya. Ada beragam faktor yang sangat menentukan, salah satunya adalah faktor birokrasi, faktor aparatur yang kemudian menjalankan, mengeksekusi sebuah kebijakan. Yang kedua, kebijakan itu memang bernasib jelek ya. Jadi mungkin kebijakannya sudah bagus, cuma kondisi yang kondisi sebuah negara bisa sosial politik yang membuat menjadi tidak baik. Misalnya ya di era akhir pemerintah Soeharto ada beberapa kebijakan yang sebetulnya bagus ya, tetapi nasibnya jelek karena berada di ujung pemerintahan. Bahkan kita tahu kemudian Orde Baru ambruk sehingga kebijakannya tidak bisa dilaksanakan karena memang nasibnya tidak baik. Ya, kira-kira ini terkait dengan kondisi sosial politik sebuah negara, sebuah wilayah. Yang ketiga, ya faktor yang ketiga adalah kebijakannya sendiri memang jelek. Ini tentu saja terkait dengan formulasinya, penyusunannya ya yang memang tidak bagus gitu ya. Jadi kalau tadi faktornya yang pertama itu faktor pelaksanaan di lapangan itu terkait dengan bagaimana birokrasi, bagaimana aparatnya yang menjalankan, yang melaksanakan. Yang kedua ini terkait dengan kondisi sosial politik di sebuah negara yang kemudian menentukan terlaksana atau berhasilnya sebuah kebijakan. Nah, yang ketiga ini terkait dengan kebijakan isu sendiri yang memang disusun. Nah, ini terkait dengan apa yang kita bahas secara spesifik hari ini. Bahwa formulasi atau penyusunan pembentukan sebuah kebijakan itu juga sangat menentukan apakah kebijakannya berhasil atau tidak. Ini terkait dengan bagaimana formulasi,
bagaimana menyusunnya, apakah melibatkan banyak orang atau jangan-jangan hanya inisiasi dari segelintir elit yang ada di Jakarta, yang ada di pusat-pusat pemerintahan. Ya, ini nanti akan kita bahas secara detail, terutama dalam diskusi kita setelah ini. Oke, semoga saya masih ada waktu. Ada beberapa slide berikutnya. Oke, mohon next, ya, next. Oke, nah tadi di awal saya sebut ya bahwa, oke, sini dulu, oke, slide ini dulu, bahwa kalau tadi kita sudah bahas nih kebijakannya, ada contoh-contohnya, kemudian bagaimana arti pentingnya, kemudian apa yang kira-kira menentukan berhasil dan tidaknya. Nah, kira-kira formulasi ya kebijakan atau penyusunan kebijakan yang dikatakan sebagai salah satu faktor yang menentukan berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan itu ada di level ini. Ya, bisa dilihat di gambar yang saya tampilkan bahwa ada beberapa tahap sebetulnya yang terkait dengan sebuah kebijakan itu lahir. Ya, ada namanya proses politik, ada evaluasi kebijakan. Ya, nah proses politik ini tentu terkait dengan banyak aspek. Ya, ada partai politik di sini, ada pemerintah, ada swasta dan lain sebagainya. Ada proses politik yang berperan di sini. Ini terkait terutama di tahapan 1 dan 2, yaitu isu kebijakan dan formulasi kebijakan yang kita bahas. Jadi formulasi kebijakan ya, atau penyusunan sebuah kebijakan tadi yang dikatakan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan sebuah kebijakan itu sebetulnya ada pada ranah proses politik, ya, ada di ranah itu. Jadi ini artinya sebetulnya formulasi kebijakan itu sangat penting, ya, karena ada di proses politik yang melibatkan banyak aktor, ya, banyak stakeholder yang terlibat di sini, ya. Mulai dari kemudian ada input dan proses. Nah, baru kemudian implementasi dan evaluasi nanti akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Jadi saya tekankan di materi saya ini bahwa formulasi kebijakan yang tadi sangat menentukan keberhasilan sebuah kebijakan ada pada proses politik, ya. Sehingga inilah kemudian yang banyak menentukan, karena kita tahu proses politik ini sangat dinamis, ya, melibatkan banyak stakeholder, banyak aktor yang terlibat dengan berbagai macam kepentingan, ya, dengan berbagai macam kepentingan. Yang pertama melibatkan banyak aktor, kemudian sangat dinamis dan penuh dengan berbagai kepentingan. Ya, di sanalah kemudian semuanya bertarung, ya, bertarung di situ, ya, kemudian baru kemudian menghasilkan sebuah kebijakan. Coba next, oke. Nah, apa kira-kira formulasi kebijakan? Ya, formulasi kebijakan itu kalau dikatakan yang pro rakyat itu ya informasi, isinya adalah informasi rencana. Jadi di dalam formulasi, dalam penyusunan itu terkait atau terangkum di dalamnya adalah rencana-rencana yang akan dilakukan. Ya. Yang kedua, di dalam formulasi kebijakan itu ada masalah. Ya. Ada masalah yang muncul dalam masyarakat, ya, kemudian dianalisis oleh berbagai pihak, ya, karena itu tadi proses politik, ada mungkin akademisi di situ, ada partai politik, ada pemerintah, ada kalangan swasta, kemudian mendiskusikan masalah-masalah ini, apa yang harus dilakukan, ya, dengan masalah-masalah ini, kemudian memunculkan rencana. Kemudian di dalam formulasi kebijakan ada tujuan dan prioritas, ya. Apa tujuan dari kebijakan ini, ya? Kalau itu sebuah masalah terkait dengan kemiskinan misalnya, ya, berarti tujuannya adalah mengatasi problem kemiskinan, ya. Kemudian apa kebijakannya? Kemudian ada kebijakan, misalnya kalau yang umumnya kita tahu misalnya soal kemiskinan itu muncul BLT gitu, ya, sebetulnya sangat tidak mendidik, sangat tidak solutif, tapi itu yang muncul, ya. Jadi BLT menjadi alternatif kebijakan dari masalah kemiskinan misalnya. Kemudian di dalam formulasi kebijakan yang baik itu ada kelebihan dan kekurangan dari alternatif-alternatif tadi. Kalau BLT misalnya, kelebihannya ini bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat bisa menikmati secara langsung, ya, bantuan dari pemerintah, ya. Itu misalnya kelebihannya dari alternatif kebijakan yang sudah disusun. Kemudian mestinya juga ada kekurangan dari kebijakan itu. Oh, kebijakan ini kemudian membuat atau menciptakan iklim peminta gitu misalnya, pengemis misalnya. Karena masyarakat kemudian menunggu-nunggu kapan ya BLT sehingga mereka tidak berinovasi. Misalnya ini di antara kekurangan. Nah, dalam formulasi kebijakan yang baik itu sebetulnya merangkum ini semua.
mulai dari masalahnya, kemudian rencananya seperti apa, tujuannya apa, prioritasnya apa, kemudian alternatif kebijakannya juga dimunculkan di situ, ya. Termasuk yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Jangan sampai kelebihannya saja yang ditampilkan, tetapi kelemahannya tidak. Nah, formulasi kebijakan yang baik itu sebetulnya memunculkan atau berisikan atau kontennya adalah hal-hal yang spesifik seperti ini. Oke, next. Oke, berikutnya. Oke, nah dari beberapa pembacaan saya dari berbagai literasi ya, muncul beberapa model ya untuk kemudian menyusun sebuah kebijakan ya. Mungkin next saja, ini saya singkat saja. Ada beberapa model atau bagaimana cara menyusun sebuah kebijakan. Nah, yang pertama ada model kelompok ya. Jadi mungkin umum lah ini, secara umum sudah diketahui bahwa ini model yang pertama ya adalah bagaimana menyusun sebuah kebijakan itu menggunakan model kelompok. Ya, jadi kebijakan itu banyak disusun ya di Indonesia itu karena dipengaruhi oleh berbagai komponen masyarakat ya sebuah kebijakan. Nah, komponen masyarakat atau kelompok kepentingan ya, kelompok kepentingan yang paling dominan atau yang paling dekat dengan penguasa, dengan pemerintah lah yang kemudian mendominasi sebuah kebijakan. Kira-kira itu gambaran dari model formulasi kebijakan kelompok ini. Ya, jadi kalau misalnya kita tahu ada sebuah kebijakan loh, sepertinya kebijakan ini lebih menyasar, lebih bermanfaat, lebih berdampak positif bagi kelompok tertentu atau kepentingan tertentu, maka sebetulnya dapat kita baca bahwa kebijakannya ini disusun menggunakan formulasi kelompok. Ya, nanti bisa diskusikan. Ada banyak contoh, ya. Ada banyak contoh kebijakan yang sebetulnya kalau bisa kita telisik itu sebetulnya formulasinya menggunakan model kelompok ini. Kemudian yang kedua, oke, next, ini elit, ya, model elit. Ini umumnya juga, ini banyak terjadi di Indonesia bahwa formulasi model elit ini dilakukan dengan asumsi ya bahwa elit atau penguasa kelompok-kelompok ya orang-orang yang di atas sana lah ya, elit politik, elit ekonomi, elit pemerintah ini lebih mengetahui apa sebetulnya yang dikehendaki oleh masyarakat atau elit atau pemerintah secara spesifik itu dianggap lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya ya, sehingga kebijakan disusun menggunakan formulasi elitnya. Kira-kira seperti ini gambarannya ya. Sehingga kadang-kadang kita tahu bahwa ada kebijakan yang kayaknya kita nggak butuh gitu ya. Masyarakat nggak butuh, yang kita tahu lingkungan kita nggak butuh, tapi kok ada ya kebijakannya gitu, atau ada ya programnya. Nah, mungkin yang dimaksudkan adalah kebijakan formulasinya disusun, kebijakannya diformulasikan menggunakan model elit. Oke, yang berikutnya. Oke, nah ini adalah model incremental ya, mungkin bisa diakses lagi nanti didalami. Model incremental ini dalam bahasan kami sebetulnya cukup banyak terjadi di Indonesia ya. Kira-kira incremental itu gambarannya seperti ini ya. Di 2014 itu kira-kira ada sebuah kebijakan A gitu ya. Kemudian di 2019 atau tahun-tahun berikutnya muncul lagi kebijakan yang mirip, cuma dengan ada penyesuaian atau ada inovasi sedikit ya. Kira-kira itu incremental. Misalnya saya contohkan apa? Dulu ada program pemerintah mengenai penjualan BBM ya, bersubsidi ya. Kita tahu itu sebelum-sebelumnya di zaman SBY itu sudah ada program itu ya. Program pembatasan penjualan BBM bersubsidi. Kira-kira begitu ya. Spesifiknya apa gitu ya. Nah, kemudian di era Jokowi muncul lagi program yang mirip, cuma ada tambahan aplikasinya. Jadi setiap kendaraan yang akan mengisi BBM subsidi harus punya barcode, ya, harus sudah terinstall My Pertamina itu misalnya. Nah, sebetulnya model seperti ini, ya, model kebijakannya seperti ini, formulasinya menggunakan incremental. Hanya ada penambahan kecil sekali, ya, tidak sampai kita sebut sebagai sebuah inovasi, tapi lebih pada incremental. Nah, model formulasi yang seperti ini
saya pikir cukup banyak ada di Indonesia. Tidak hanya di level nasional, tetapi terutama banyak sekali di level daerah. Ya, bahkan terkesan ada copy paste, ya, copy paste kata orang, dari satu daerah ke daerah lain yang dengan alasan adopsi, dengan alasan kunjungan studi tiru dan lain sebagainya, muncullah kebijakan-kebijakan inkremental yang banyak bertebaran di daerah-daerah di Indonesia. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah model demokratis, ya. Jadi ini adalah formulasi kebijakan yang dilakukan secara demokratis. Demokratis kenapa? Karena kita lihat di gambar ini bahwa ada pemilu, ya, seperti kemarin 14 Februari kita mengadakan pemilihan umum, kemudian muncul partai pemenang, ya, party win, ya, partai pemenang pemilu atau pemerintah, ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang kemudian diterapkan di Indonesia itu kemudian diadopsi dari kebijakan yang ada di partainya. Jadi misalnya apa, di Indonesia 2 periode misal PDI Perjuangan menguasai Indonesia, menang pemilu, maka kebijakan-kebijakan di Indonesia itu sangat terkait dengan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu, ya. Ini namanya model demokratis, ya. Jadi kebijakan itu adalah lahir dari kebijakan yang ada di partai politik sebagai pemenang pemilu. Maka disebut dengan formulasi kebijakan yang demokratis. Oke, next. Oke. Nah, ini deliberatif ini yang terakhir nih, ya. Nah, bagi saya ini cukup ideal, ya, karena dari beberapa bahasan kami, dari beberapa penelitian, model deliberatif ini sebetulnya yang mestinya dikembangkan cukup banyak di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara tentang kebijakan yang pro rakyat, sebetulnya lebih mendekat kepada formulasi atau kebijakan yang deliberatif, di mana di sini ada ruang-ruang publik yang dibuka, ya, dengan beragam media untuk kemudian mempersilahkan, ya, memberi ruang bagi publik untuk menyampaikan ide-idenya, menyampaikan apa sih yang dibutuhkan, kemudian disalurkan melalui berbagai media, ya, untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPR dan diformulasikan. Nah, kira-kira skemanya seperti ini kami adopsi dari bukunya Prof. Rian, dan ini sangat menarik model deliberatif. Oke, ini yang terakhir. Oke, saya singkat saja. Oke, yang terakhir. Nah, apa kemudian faktor yang kemudian menentukan formulasi kebijakan itu menjadi sangat penting? Jalan Yusuf Martadilaga Serang. Suara. Oke. Oke, ini yang terakhir, ya. Jadi bagaimana sebuah formulasi kebijakan yang baik, yang pro rakyat itu, ya, paling tidak ada 2 indikator, yaitu saya menggunakan Pareto Optimality, di mana akan tercipta kemakmuran atau peningkatan kemakmuran, peningkatan kesejahteraan, tetapi di satu sisi tetapi tidak menciptakan atau menambah kemiskinan di sisi lain. Jadi ada menaik tapi di sini menurun, gitu, ya, kira-kira gitu. Jadi indikatornya begitu. Kalau sebuah kebijakan yang diformulasikan dengan baik ternyata kemudian menciptakan efek atau dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan lain sebagainya di satu sisi, sementara di sisi yang lain tidak ada peningkatan kemiskinan, maka sebetulnya kebijakannya atau formulasi kebijakannya sudah sangat baik atau yang pro rakyat. Yang kedua, Kaldor-Hicks criterion, ya. Jadi ini ketika ada satu sisi masyarakat yang menikmati kebijakan, kemudian dia membantu masyarakat yang lainnya masih kekurangan, ya. Jadi misalnya ada kelompok masyarakat tertentu yang kemudian mendapatkan manfaat dari sebuah kebijakan, maka apa yang dia kedapatkan itu kemudian dia bantu, digunakan untuk membantu kelompok-kelompok lainnya. Maka kalau ini terjadi, maka, ya, kebijakannya berhasil. Itu artinya juga formulasi kebijakannya menjadi bagus, ya, dan itu artinya juga pro rakyat. Nah, saya pikir itu beberapa materi untuk memantik diskusi kita ke depan terkait dengan bagaimana formulasi kebijakan, dan saya berharap ini nanti akan muncul banyak diskusi, ya, karena ini hanya sekilas saja yang saya sampaikan, dan harapannya sekali lagi muncul diskusi-diskusi yang konstruktif, ya, nanti dari hadirin semuanya yang hadir di sore hari ini menjelang kita berbuka puasa. Demikian. Terakhir kami pantun, ya, kami orang Jambi ini, Melayu ini ada pantun sedikit nih, ya. Makan ikan di atas batu. Cukup sekian dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dokter atas materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, akan disampaikan oleh Ibu Dr. Jumana, SOS MSI. Saya akan membacakan CV-nya dulu. Ibu Dr. Jumana, SOS MSI, lahir di Lebak 10 November 1986. Latar belakang pendidikannya S1 Ilmu Administrasi Negara Untirta tahun 2010, S2 Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Diponegoro Semarang tahun 2014, S3 Ilmu Administrasi Publik di Universitas Pajajaran tahun 2023. Riwayat pekerjaannya, pertama ada Kaprodi Pasca Sarjana STIA Banten, dosen tetap STIA Banten, asesor di Badan Akreditasi Nasional Provinsi Banten, dan dosen tutor UT. Oke, kepada beliau, Ibu Dr. Jumana, SOS MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya ingin menyapa dulu. Selamat sore, dan pertama yang saya hormati Prof. Rian Nugroho. Prof, sehat? Pak Dr. Leo Agustino, kemudian rekan saya yang hari ini alhamdulillah bisa hadir, Pak Fahrudin. Salam kenal Pak Fahrudin yang dari Jambi. Jam berapa sekarang, Pak? Oke, salam kenal kembali. Sekarang jam 4:30 ini. Oh, sebentar lagi, Pak ya. Sama berarti. Iya. Iya. Dari akademisi, kemudian dari praktisi, para adik-adik mahasiswa dari beberapa kampus ya. Hari ini istilahnya sambil ngabuburit, Pak, kalau di Banten ini ya. Nggak tahu kalau di Jambi bahasanya apa ngabuburit ya. Sambil sore, sambil kita sharing-sharing aja. Lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Rian Nugroho terkait dengan MAKPI ya, kehadiran masyarakat ini menjadi sangat penting di dalam proses kebijakan. Lalu Pak Dr. Fahrudin tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu yang penting, bermaksud buruk. hal yang sangat penting di dalam kebijakan salah satunya formulasi begitu. Saya jadi share dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Teman-teman mahasiswa mungkin yang offline nanti saya banyak diskusi aja ya. Saya dikasih waktu tuh sekitar 15 menit ya Pak Ami ya. Tapi mudah-mudahan lebih dikit nggak apa-apa ya Pak ya. Kan pahala ya kalau kayak gini nggak korupsi ya. Tapi sambil ngalir aja, saya mungkin lebih bahasa kalau tadi Bapak Fahrudin lebih membahas banyak teori-teori, tapi mungkin saya lebih kepada studi kasus yang sifatnya sangat simpel mungkin, tapi mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama ya. Saya diberikan waktu 15 menit membahas mengenai implementasi kebijakan, lalu saya melihat bahwa ini existing implementasi kebijakan publik dan studi kasus. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Fahrudin mungkin bagaimana kebijakan publik itu kebijakan dan publik. Kebijakan itu sesuatu hal yang baik dan publik ini merupakan masyarakat, rakyat, semua dan kita termasuk publik. Jadi segala sesuatu hal yang baik yang tujuannya adalah untuk kita semua. Tadi yang disampaikan oleh Pak Fahrudin bahwa dalam kebijakan itu ada yang disebut dengan formulasi. Nah, formulasi yang merupakan tahap awal bagaimana kebijakan itu dirumuskan, dilihat dari isu-isu masalah yang ada, begitu. Coba saya ingin menggambarkan dulu ya. Nanti ini akan menjadikan alasan kenapa kebijakan publik di Indonesia ini seperti itu, begitu. Saya tertarik ya mempelajari dulu secara global, implementasi secara global. Bagaimana, kenapa negara-negara di tetangga kita yang luas wilayahnya itu mungkin dikatakan lebih kecil dibandingkan negara Indonesia yang begitu luas sampai 1.000 hektar. Ternyata Thailand itu merupakan negara yang sepertiga luasnya itu dari wilayah Indonesia, lebih kecil sepertiganya. Kalau dibagi mungkin kita bisa menjadi 3 negara begitu.
Tapi kenapa dalam sektor kebijakan di dalam sektor pertanian ini kita kalah tertinggal? Artinya apa? Kita bisa belajar dari kebijakan pertanian di negara Thailand yang kebetulan hari ini menggagas kebijakan pro rakyat. Gitu. Bu Siti Sophia, ini kalau berbicara saya ini karena lagi puasa ya, jadi mungkin halo Bu Siti Sophia, yang merasa ya Bu Siti. Oke, saya lanjut ya. Jadi Thailand bisa maju dalam aspek kebijakan publik, tentunya ada beberapa hal kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Fahrudin tadi, ada teknis-teknis bagaimana formulasi atau proses perumusan kebijakan itu disusun dengan berbagai alternatif kebijakan yang tujuannya adalah mencari solusi terhadap permasalahan. Lalu bagaimana dengan di negara Thailand? Kenapa bisa maju dalam hal konteks bidang pertanian? Salah satu yang dilakukan reformasi di dalam kebijakan pertanian di Thailand, negara ini bisa mengekspor menjadi negara 3 terbesar di dunia penyuplai pangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satu faktor penentunya adalah peran kebijakan di dalamnya, begitu. Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan oleh pemerintah Thailand pada saat sampai existing diimplementasi di negara Thailand, kenapa bisa berhasil? Salah satunya adalah menghadirkan peran petani menjadi lebih berharga. Lebih berharga dalam arti apa? Hadirnya pemerintah dalam proses produksi, dalam proses perhatian untuk proses pertanian sampai ke dari hulu sampai ke hilir. Di Thailand ada yang disebut dengan bank untuk pertanian, ada koperasi petani. Jadi kalau mereka bisa supply surplus yang lebih dibandingkan dengan negara Indonesia, karena mereka bisa panen padi 1 tahun sampai 5 kali. Berbeda dengan kita, yang 1 tahun hanya 2 kali, itu pun bisa gagal. Belum menjamin panen 2 kali itu bisa berhasil. Kenapa bisa seperti itu? Begitu ya. Karena di sini ada teknologi dalam hal apa? Concern dalam riset penemuan bibit unggul di dalam varietas benih padi, sehingga menghasilkan padi yang terstandar dan bisa diterima di skala impor bagi negara Thailand. Lalu kalaupun itu di musim panen, padi-padi itu tersebut bisa panen, dan kalau di kita begitu panen harga padi menjadi anjlok, makanya kemiskinan di petani tetap ada gitu. Karena mereka begitu panen, di sini pemerintah hadir untuk membelikan dalam bentuk subsidi, dibeli dengan harga rata-rata. Ketika dibeli dengan harga rata-rata, lalu disimpan di koperasi pertanian untuk kemudian diekspor ke beberapa negara. Disitulah yang disebut dengan petani tidak mengenal yang namanya rugi, ataupun yang disebut dengan kolaborasi. Pemerintah telah berhasil melakukan kolaborasi dengan pihak swasta. Swasta diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan para petani yang ada di Thailand. Mereka kalau misalnya saja pinjam modal, lalu kemudian ternyata hasil panennya bisa gagal, ini negara ini bisa jadi jaminan untuk bisa menolong masyarakat tadi yang berkaitan dengan simpan pinjam dengan pihak swasta, begitu. Lalu hal apa lagi yang kemudian bisa kalau kita bisa berkaca dari negara Thailand tersebut, ini sangat mengetuk hati nurani saya pribadi ya. Kita yang disebut dengan lumbung padi, tapi kita masih mengimpor, terutama di tahun 2000. Ada apa ini? Seperti tikus mati di lumbung padi, begitu. Di Thailand ini kenapa harga kita terutama jangankan buat ekspor, memenuhi kebutuhan aja tidak cukup. Kebutuhan pangan. Contoh kedelai. Kedelai dibutuhkan sekitar 3 juta ton. Sedangkan yang disediakan atau yang dibutuhkan itu 3 juta ton, yang disediakan itu hanya 300 ton. Itu jauh sekali rasio perbandingan antara kebutuhan dan supply yang ada. Lalu kenapa di Thailand bisa berhasil juga? Di Thailand kemudian menerapkan dengan sistem perdagangan, bagaimana negara Thailand ini kemudian membebaskan pajak untuk melakukan ekspor, kemudian mengenakan pajak impor, begitu. Jadi harga Thailand ini, beras ini terutama beras bisa lebih murah dibandingkan negara-negara lain, sehingga bisa bersaing
pangsa pasar di belahan negara yang ada di dunia ini. Di kita kenapa bisa mahal? Karena pertama tergantung pada cuaca, dari proses produksi, dari proses panen, dari proses distribusi dari barang, begitu. Harga harga proses produksi menjadi mahal sehingga menjadikan padi di kita harganya pun menjadi sangat murah. Nanti inilah menjadi alasan kenapa implementasi ini menjadi sangat penting. Lalu konteks nasional terutama di daerah. Ketika ada pilkada, siapa yang akan terpilih nanti, yang paling utama adalah dilihat dari visi misi. Betul nggak? Dilihat dari visi misi. Visi misi ini ketika kepala daerah terpilih, maka kepala daerah tersebut memiliki kewenangan untuk melaksanakan visi misi tersebut pada saat kampanye. Tapi lagi-lagi soal berkaitan kalau kita baca bukunya Pak Erwan, salah satu alasannya kenapa? Alasannya jika kita melihat formulasi merupakan tahapan yang rumit, bagaimana memetakan masalah, meta masalah, substansi masalah, sampai kemudian menemukan alternatif yang baik yang terbaik dari yang baik melalui berbagai jenis mekanisme proses formulasi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Tetapi muncul kemudian pertanyaan, oh ternyata ada anggapan yang salah bahwa di kebijakan publik tidak stuck di formulasi saja. Ada anggapan bahwa formulasi merupakan tahapan yang sulit. Jika formulasinya bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Tapi ternyata hal tersebut kemudian terpatahkan. Terpatahkan dalam hal apa? Ini mungkin banyak studi kasus ya yang saya baca dari berbagai referensi hasil penelitian. Misal, di beberapa daerah di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Pandeglang, atau beberapa daerah memiliki payung hukum peraturan daerah tentang perlindungan pasar rakyat, ada yang disebut dengan peraturan sistem zonasi. Di formulasinya sudah bagus, seperti apa sih sampai ada radius 300 sampai 500 meter bahwa pasar modern, kalau sekarang itu tahun 2013 berubah nomenklaturnya menjadi pasar swalayan, tidak boleh berdiri. Itu di formulasinya. Tapi ternyata ketika diimplementasi tidak semudah yang dibayangkan di saat diformulasi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ternyata ada banyak faktor yang berperan kenapa peraturan tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik, begitu. Kembali ke visi misi. Visi misi setiap kepala daerah, salah satunya saya ingin mencontohkan visi misi Pak Bibit Waluyo, provinsi gubernur di Jawa Tengah. Beliau memiliki visi Mbali Deso membangun deso. Di formulasi tersebut memberikan alasan kenapa visi ini menjadikan ikonik pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah bahwa kehidupan supply itu sumbernya adalah dari desa. Supply itu bisa dari mana? Supply tenaga kerja, supply kebutuhan pangan, itu supply-nya dari desa. Jadi di dalam pemerintahan Pak Bibit waktu itu memberikan perhatian terhadap pembangunan di desa. Dulu kalau sekarang itu kembali ke desa, membangun desa. Kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah pada saat itu? Kebijakan yaitu pemberian bantuan untuk petani. Nah, tapi ternyata tidak semudah itu diformulasinya bahwa kebijakan untuk kesejahteraan petani. Tetapi pada saat implementasi bahwa kebijakan itu salah satunya pemberian dana bagi petani sawah yang memiliki irigasi. Permasalahannya adalah petani itu tidak hanya memuat persoalan modal saja, kemudian diberikan kepada petani yang memiliki sawah yang terairi irigasi. Lalu bagaimana dengan petani-petani yang tergantung dengan potensi alam dari hujan? Sehingga di sini terjadilah ketimpangan ataupun jomplang bantuan yang diberikan terhadap para petani yang disebut dengan, kalau di kinerja output ada yang disebut dengan pemerataan, equality. Jika berdasarkan kebijakan tersebut dibedakan berdasarkan pada struktur geografis tanah, begitu. Lalu kebijakan-kebijakan pemberdayaan bagi perempuan. Jadi di Jawa Tengah itu dibuatlah pusat-pusat pemberdayaan perempuan, diberikanlah soft skill
atau diberikan keahlian, misalnya perempuan di desa, kemudian dikelompokkan menjadi kelompok tertentu, entah itu fashionnya, kalau menjahit dilatih untuk menjahit, kemudian kalau fashionnya membuat kue, dibuat kelompok yang membuat kue, atau kelompok pemuda dibuat kelompok yang berwirausaha, kelompok pembibitan semut, kemudian kelompok pembibitan atau perkembangbiakan apa sih namanya kepiting begitu. Nah, secara formulasi, tujuan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan perempuan, untuk kesejahteraan pemuda yang tidak memiliki pekerjaan atau para pemuda yang terputus pendidikannya. Maka di sini pemerintah hadir. Tapi lagi-lagi ternyata banyak problema atau permasalahan di lapangan begitu. Nah, ini yang jangan yang berat-berat ya, Pak Feriansa. Mana nih saya maunya apa nih yang ini nih Pak Ferry, halo Pak Fahrudin. Mungkin ini yang apa Pak Prof Rian yang bahasanya apa ya, yang senang-senang aja lah bulan puasa ya, jangan yang berat-berat ya Pak Angga. Saya mau tanya nih Pak Fahrudin, kebetulan Pak Fahrudin senyum-senyum aja kayaknya bahagia. Gimana perasaan Bapak hari ini? Bahagia. Bisa suruhnya Dia bisa juga kenal mau sama bikin sampai 4:30 kita mah. Iya ya. Yang penting Bahagia. ngeresume mau satu kalimat juga, yang penting dikirim ke Bujum udah. Nah, iya ada. Oke, kalau saya tanya di room ini mungkin ada yang bahagia, ada yang sedang, ada mungkin yang bahkan tidak bahagia. Kami mungkin di Tangerang tidak bahagia begitu. Loh, apa hubungannya indeks kebahagiaan dengan kebijakan publik begitu ya? Ternyata memang sekilas kebijakan publik lagi-lagi menyangkut pada aspek berbagai kehidupan. Indeks kebahagiaan yang dirilis oleh BPS ini merupakan kinerja implementasi berbasis outcome. Ketika kebijakan publik tersebut mampu terlaksanakan dengan baik dan kemudian bisa dirasakan, maka salah satu multi efeknya adalah kebahagiaan. Kebahagiaan dilihat dari apa? Kebahagiaan ya bukan karena Pak Fahrudin ketemu sama jodohnya yang disukai, misalnya bukan seperti itu saja ya. Ternyata kebahagiaan ada ukurnya loh Pak Jaka, gitu. Ya, ada ukurannya. Nah, apa yang diukur? Diukur dalam hal satisfying, kepuasan terhadap penyediaan layanan pendidikan, kemudahan akses. Dalam pendidikan, kalau saya lihat mungkin beda-beda kasusnya ya, karena ini existing implementasi yang pro rakyat, bagaimana salah satunya ada kebijakan program yang disebut dengan full day school, full, penuh, ya Bu Eni ya, day, sehari, sekolah. Jadi seharian sekolah gitu ya Pak Farudin ya. Tujuannya bagus. Dari pagi sampai sore sekolah gitu ya. Oke. Tujuannya untuk supaya masyarakat anak-anak siswa yang terdidik bisa belajar, tidak main handphone. Tapi ternyata di pelaksanaannya tidak seperti itu. Kemampuan orang, ini menurut Aisyah Dahlan psikolog ya. Kalau manusia mendengarkan ceramah ketemu sama saya nih, makanya saya dibatasi 15 menit nih ya. Diingetin ya kami ya, saya takutnya keasikan tapi ternyata nggak mengasihkan. Kemampuan manusia itu untuk mendengar aja itu terbatas. Lalu gimana anak SD yang seharian belajar dari pagi sampai sore? Nah, itu perlu dikaji. Nah, ini diimplementasi. Lalu indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan juga merupakan kinerja implementasi dari outcome yang berkaitan dengan satisfying kesehatan. Kesehatan yang kemudian kita kenal ada yang disebut dengan pelayanan sekunder, pelayanan primer, bagaimana daerah-daerah bisa dikatakan puas. Salah satunya adalah kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan dengan mudah. Oleh karena itu, klinik kemudian bisa mengcover pelayanan-pelayanan yang kemudian bisa disediakan oleh pihak swasta. Kemudian tersedianya tenaga medis yang memadai, obat-obat yang mencukupi. Jadi kalau sedikit flu aja Pak Angga langsung ke klinik gitu ya Pak ya. Tapi nggak tahu kalau sedih sama Pak Angga ya. Saya belum bisa menjawab kalau Pak Angga sedih Bu ada obatnya enggak. Nah, jadi kalau sedikit sakit langsung berobat. Yang menghindari angka kematian ya Pak Fahrudin ya. Mual sedikit ibu-ibu padahal baru pembukaan 1 langsung ke klinik. Kan itu mengurangi angka kematian. Jangan sampai sudah mual sudah. Kalau ibu-ibu yang hamil sampai 9 berapa kali pembukaan begitu masih di jalan begitu ya. Ini bisa membahayakan. Nah, kenapa? Ini menjadi efek hasil dari implementasi bisa memunculkan kebahagiaan.
Ternyata kebahagiaan tidak melulu soal hasil kebijakan, terimplementasinya kesehatan, pendidikan, tapi ternyata pendapatan juga, Pak Farudin. Jadi mungkin ini tingkat kebahagiaan ini kadang-kadang salah satu pengaruhnya adalah dari tingkat pendapatan. Tapi lagi-lagi tingkat pendapatan UMK di tiap daerah tidak bisa sama. Betul nggak Pak Farudin? Boleh jadi Pak Farudin lebih tinggi salarinya, tapi biaya hidupnya juga lebih tinggi, jadi stresnya juga lebih tinggi dibanding saya, kadang seperti itu. Nah, ini indeks kebahagiaan. Di mana kita indeks kebahagiaan? Ternyata ada paling bawah. Ini bukan menurut saya ya, Bapak Ibu ya. Ini dari data bahwa di Banten salah satunya kurang bahagia. Faktornya mungkin karena pendidikan, kesehatan, satisfying terhadap UMK, dan lingkungan juga. Lingkungan itu mempengaruhi kebahagiaan. Jadi kalau ada di daerah industri, oke lah mungkin kesejahteraan tinggi. Tapi kalau nggak bisa napas, begitu ya, engap-engapan, begitu, ternyata tidak menjamin uang itu ya Pak ya. Jadi harus hadir pemerintah di sini dalam berbagai aspek indikator tadi. Maka diaturlah CSR dampak dari lingkungan ini seperti apa. Industrialisasi yang hadir pada suatu daerah ini harus dikaji amdalnya begitu, berdampak pada kesehatan dan lain-lain amdal ini. Sekiranya itu terkait dengan tadi ini ya. Saya pikir setiap instansi perangkat daerah ini memiliki program tersendiri yang bermuara, entah itu sistem mekanisme full atau menutup, entah itu dengan mekanisme sekuental atau resiprokal, dan semuanya ini bertujuan adalah untuk rakyat, untuk publik, untuk masyarakat. Saya mau kasih contoh, salah satu contoh ini kebetulan saya di Kabupaten Lebak ini Pak Farudin, Bapak Ibu Prof. Rian. Saya jadi, punten saya berapa menit lagi ini? Apa masih ada waktu? Masih Bu, masih 5 menit lagi. 6 menit. Belum puasa nggak fokus ini Mas Jaka. 6 menit lagi, oke. Jadi di Kabupaten Lebak ini sebetulnya ini salah satu contoh yang mungkin boleh jadi ini berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Gitu. Di Kabupaten Lebak ada hasil riset yang menyatakan seperti ini, hadirnya UMKM, usaha mikro kecil menengah, itu bisa mengangkat perekonomian dan kesejahteraan daerah, katanya seperti itu. Tetapi kenapa ini anomali ini kemudian terjadi di beberapa daerah, salah satunya adalah di Provinsi Banten yang ada di Kabupaten Lebak. Kemudian ada juga hasil riset yang menyatakan bahwa pasar rakyat, kalau dulu disebut pasar tradisional, dulu di pasar-pasar tradisional dianggap kumuh dan lain-lain, maka pemerintah merubah nomenklatur pasar tradisional ini menjadi pasar rakyat, supaya tadi image yang kumuh, kotor, kemudian bisa berubah dengan adanya harapan bahwa pelaku usahanya rakyat, tujuannya adalah untuk rakyat, maka disebutlah dengan pasar rakyat. Nah, kembali ke sini, ke Kabupaten Lebak, mungkin saya akan salah satu contoh UMKM tentang pasar, begitu ya. UMKM yang ada di Kabupaten Lebak merupakan UMKM terbanyak di Provinsi Banten, tapi ternyata pemerintah memiliki program memfasilitasi sertifikasi halal PIRT, kemudian untuk POM begitu ya, hasil olahan terutama makanan dan lain-lain, semuanya memiliki program, baik oleh Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Perdagangan, kemudian Dinas Perindustrian dan UMKM, atau mungkin LPPOM Provinsi Banten, semuanya memiliki program. Dan tadi lagi-lagi tujuannya adalah untuk rakyat, untuk masyarakat. Tapi berbicara tataran implementasi pada saat pelaksanaan, ternyata ada peran yang terlibat di sini. Maksudnya peran indikator-indikator yang terlibat dalam arti bahwa ketika pemerintah punya program sertifikasi halal difasilitasi, ternyata ini menimbulkan salah satu masalah yakni bahwa adanya OSSS atau aplikasi berbasis online dengan penyedia sertifikasi halal ini belum bisa dijangkau yang ada di Kabupaten Lebak ini, terutama daerah-daerah perbatasan seperti Malingping, Cilogra. Mungkin kalau Pak Parudi nggak tahu, belum pernah daerah perbatasan yang ada di Kabupaten Lebak dengan yang di Jawa Barat perbatasan dengan Sukabumi. Ternyata kondisi geografis ini mempengaruhi implementasi. Nah, kenapa? Kalau mereka dilaksanakan secara offline terbatas dengan
dengan jaringan. Kalau mereka diadakan sosialisasi, maka mereka harus hadir diundang, kemudian kumpul di hotel atau misalnya saja diadakan pelatihan di suatu tempat. Ini terbatas dengan daerah-daerah yang jauh. Paling banyak, paling luas provinsi itu ada di Kabupaten Lebak sebesar 32%. Maka muncullah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar bisa menghadirkan pelayanan tersebut dengan adanya jemput bola. Kalau dalam konteks kasus lain, kebetulan ini ada teman-teman mahasiswa. Kalau konteks lain mungkin ada disebut dengan SIM keliling, jemput bola, perpustakaan keliling. Jadi orang kalau mau baca terkendala jaringan tidak perlu ke dinas perpustakaan yang ada di pusatnya. Atau kalau terjadi jaringan yang error, kemudian ada fasilitasi mobil-mobil keliling, ada yang disebut dengan perpustakaan keliling. Jadi keliling ke sekolah gitu ya, untuk bisa menjemput bola agar anak-anak bisa membaca, tidak hanya di kelas saja. Gitu. Lalu berkaitan dengan misi di sini berbasis potensi lokal, Kabupaten Lebak memiliki UMKM yang begitu banyak. Salah satunya adalah UMKM olahan pangan seperti bakso ikan, gula merah, gula semut. Saya mau cerita di sini. Kabupaten Lebak ini ada salah satu UMKM yang berhasil bisa meningkatkan penjualannya itu, bahkan berhasil dengan kerjasama kemitraan dengan minimarket. Ada yang dipasarkan di Bandung, kemudian di beberapa daerah-daerah provinsi lain, dan tentunya ketika UMKM ini kemudian terfasilitasi oleh pemerintah dalam hal perizinan, kemudian sertifikasi halal, karena untuk masuk ke minimarket perlu keterlibatan dengan pihak-pihak pemerintah. Salah satunya adalah sertifikasi halal, kemudian PIRT, surat izin dan lain-lain. Nah, ketika berhasil bermitra dengan minimarket, ini kemudian omset penjualannya meningkat, begitu ya. Penjualan gula yang di daerah Cilogerang sana. Tapi itu sudah berhasil. Nah, ketika ini bisa bangun dan berhasil kelompok-kelompok tadi, maka ini bisa mengangkat potensi-potensi lokal dalam hal kesejahteraan. Oke. Lalu berkaitan dengan saya secara umum dulu. Sebelum ke sini, kalau kayak saya melihat bahwa kebijakan publik yang disampaikan oleh Jones, dari kesimpulan-kesimpulan tadi bahwa setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan, tapi kenapa kok ada daerah yang bisa berhasil dalam sektor pariwisata seperti Kota Bandung, Kabupaten Pandeglang yang banyak pariwisatanya, kemudian Kabupaten Lebak yang banyak hasil pertanian dan UMKM-nya, kenapa bisa berhasil? Indeks kemiskinannya kenapa bisa berbeda? Ada apa di sini? Begitu. Maka di kebijakan publik di sini, implementasi merupakan hal yang sangat penting kemudian untuk dikaji, dan implementasi merupakan pengejawantahan formulasi yang disampaikan oleh Pak Fahrudin tadi, yang kemudian tujuannya adalah untuk publik, untuk masyarakat. Gitu. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan contoh pasar tadi ya, saya jujur sense-nya mengkaji terkait dengan pasar rakyat. Pasar rakyat, kalau saya lihat ini perlunya ada. Punten, 1 menit lagi, Ibu. 1 menit lagi, oke. Ya sudah Pak, saya kayaknya mengilustrasi gambar aja nih. Nah, mungkin ini teori sejuta umat ya Pak Fahrudin ya. Sejuta umat dalam arti hampir setiap buku ini pasti ada begitu. Tapi saya ambil intisari dari beberapa teori, Pak Angga ya, dari beberapa teori bahwa implementasi itu salah satu yang berperan komunikasi, adanya sosialisasi, bagaimana program itu bisa ada dan masyarakat bisa tahu bahwa ini adalah program. Lalu sumber daya, saya mengistilahkan implementasi itu tidak akan terjalan dengan baik kalau tidak ada infrastruktur seperti jalan yang mulus, tidak akan terjalan dengan baik kalau tidak ada fasilitas, mobil yang kuat, mobil yang handal, mobil yang bagus, jalan yang bagus. Kalau supirnya tidak ahli, ini berbahaya, celaka ini Pak. Maka perlu yang disebut dengan disposisi, sumber daya yang kapabel, disposisi berkaitan dengan kejujuran, dan lain-lain. Sekiranya itu teman-teman semua gambaran hari ini, mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita diskusi. Mohon maaf atas kesalahan dan lain-lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Prof. Rian Nugroho, Pak Dr. Leo, dan saya senang bisa
ketemu Pak Fahrudin hari ini dan terutama teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya materi ketiga yang seharusnya akan disampaikan oleh Prof. Leo Agustino. Beliau berhalangan hadir karena ada keperluan dengan Pak Rektor. Jadi kita langsung ke sesi diskusi saja. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, silakan yang ingin bertanya, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya silakan untuk raise hand dulu. Ya, mungkin ya. Izin bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Oh iya, silakan Pak Dedi. Dedi ya. Disebutkan nama dengan instansinya Pak ya. Dedi Pasmadi dari IAIN Kediri. Dari IAIN Kediri. Nah, jadi gini. Ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jaka dan pemateri Dr. Fahrudin dan Dr. Jumana. Jadi kami melihat dari soal kebijakan publik ini ada yang menarik masalah legal ya dari sebuah kebijakan. Mungkin ada hubungan dengan formulasi. Jadi menurut kebijakan dari Davis dan Brisbane pada tujuan kebijakan itu kan ada untuk legalitas legal, yang kedua tujuan, dan yang ketiga untuk hipotesis. Jadi kalaupun ada kesalahan, mungkin yang terakhir yang ketiga tadi ada hipotesis. Nah, yang menarik kalau kami di IAIN Kediri ya, dari perguruan tinggi Islam itu, bagaimana mengkaitkan gitu sebuah kebijakan dengan kaitan erat pada tujuannya. Tujuannya yaitu adalah makasih syariah. Makasih syariah itu menjaga agama kita, menjaga akal kita, menjaga keluarga kita, menjaga jiwa kita. Nah, itu tujuan capaian akan dicapai oleh kebijakan. Jadi dalam hal ini saya melihat tadi yang diceritakan oleh Ibu Dokter, bagaimana sebuah kebijakan kayak di daerah Lebak tadi ya. Menurut saya mungkin bagaimana kalau dilakukan sebuah islamisasi ya dalam bentuk misalnya fikih lingkungan. Itu kan menarik, lebih luas gitu. Menurut saya lebih dalam gitu. Menurut Ibu Dokter atau Pak Dr. Fahrudin seperti apa? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada lagi tidak yang bertanya? Dua penanya lagi. Saya buka dua penanya lagi. Silahkan yang ingin bertanya. Atau mungkin sambil menunggu ada penanya lain, bisa dijawab dulu mungkin ya Pak Dokter, Bu Dokter ya. Oke, baik. Mungkin saya menanggapi duluan ya Bu Dokter ya. Oh iya, silakan Pak. Ya. Karena dari data Bu Dokter tadi kan Jambi termasuk yang tingkat kebahagiaannya tinggi. Padahal yang bahagia, yang susah juga di Jambi. Oke, baik Bu. Tadi dari ini ya Pak Dedi ya, IAIN Kediri ya. Ya, Kediri udah ada IAIN ya. Setahu saya dulu ada STAIN ya, sekarang udah jadi IAIN berarti. Oke. Jadi Pak Dedi, kalau dari sisi kebijakan, terutama formulasi ya tadi ya, yang ditanyakan terkait dengan islamisasi. Wah, ini programnya UIN ya, programnya Islam ini, islamisasi. Semuanya dikaitkan dengan Islam. Nah, nanti mungkin ditambahkan oleh Bu Dokter ini nanti ya. Tapi apapun ya, kalau dari sisi kebijakan formulasi kan tadi seperti saya sebutkan bahwa yang namanya kebijakan itu kan pada intinya kan mengatasi masalah gitu ya, atau ada problem kemudian diatasi dengan sebuah program, itu kan nama kebijakan ya. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan untuk mengatasi masalah dengan beragam indikator tentu saja, secara umum kan banyak seperti itu yang disebutkan. Nah, kalau tadi terkait dengan islamisasi, saya pikir kalau kita menggunakan misalnya rumusan formulasi deliberatif gitu misalnya, atau rumusan formulasi demokratis yang saya sebutkan semacam sejenis konsepnya tadi, itu bisa saja sebetulnya ya, asal tadi bahwa masalahnya atau programnya itu betul-betul didasarkan pada adanya diskursus, adanya perdebatan, adanya diskusi ya, yang itu memang lahir dari masyarakat gitu ya.
dari publik, karena kata kuncinya di publik. Jangan sampai misalnya programnya Islamisasi atau apapun lah namanya itu hanya kehendak elit gitu misalnya. Ya, itu yang kemudian akhirnya muaranya ya tadi misalnya sulit diimplementasikan, kemudian dampaknya juga tidak bagus-bagus amat. Jadi kata kuncinya bagi saya Pak Dedi adalah ketika itu lahir dari diskursus, itu lahir dari perdebatan, lahir dari diskusi, lahir dari usulan yang betul-betul datang dari masyarakat, dari publik, maka menjadi apa ya? Menjadi kewajiban ya bagi pemegang yang memformulasikan kebijakan, apakah itu pemerintah atau wakil rakyat atau siapapun, untuk kemudian mendiskusikannya, memformulasikannya ya. Apapun itu, ya termasuk tadi usulan mengenai Islamisasi, saya pikir juga banyak. Sebetulnya program Islamisasi atau apapun namanya itu kan sebetulnya sudah kita rasakan. Ya. Bagaimana kemudian soal halal gitu ya, makanan halal itu kan sebetulnya dasarnya dari kehendak mayoritas ya, kehendak masyarakat yang kebetulan di Indonesia mayoritas Islam gitu ya. Kemudian muncullah beragam program tentang sertifikasi halal yang awalnya MUI, kemudian ada Kementerian Agama hari ini. Sebetulnya itu praktiknya itu sudah sering dilakukan dan banyak dilakukan di Indonesia. Tapi kata kuncinya ketika kita bahas formulasi kebijakan adalah itu didasarkan pada perdebatan, pada usulan, pada kehendak, pada kebutuhan yang betul-betul dialami oleh masyarakat. Ya, kebetulan yang mengalami misal masyarakat Muslim gitu misalnya, sehingga muncullah Islamisasi. Nah, sementara itu mungkin Pak Dedi ya tanggapan dari saya. Oke, Ibu Dokter mungkin mau menanggapi? Izin menambah ya. Tadi disampaikan oleh Pak Fahrudin, Islamisasi ini menarik ya. Artinya ada konteks religi masuk di dalam aspek kebijakan. Sebetulnya sah-sah aja Pak, Islamisasi selama kondisi sosial atau kondisi masyarakat itu jamak, artinya banyak yang Muslim. Tapi lagi-lagi kebijakan ini tidak bisa hanya mementingkan sekelompok orang atau golongan tertentu. Dalam konteks ini adalah agama, begitu. Nah, misal di sini Pak, tadi ya sertifikasi halal saya menambahkan juga ya sambil mungkin menunggu pertanyaan lain. Sertifikasi halal, kenapa ini bisa muncul? Salah satunya adalah karena ada keresahan. Yang beragama Muslim tidak hanya di Indonesia, meskipun mayoritas ada di Indonesia. Muslim itu ada di beberapa negara yang kemudian mereka risau, ragu ketika mereka berkunjung ke negara-negara katakanlah Singapura, kemudian ke negara-negara lain yang notabene-nya banyak yang non-Muslim. Ada kekhawatiran ketika mereka akan mengkonsumsi produk-produk tertentu. Maka disinilah perlunya ada jaminan atau keyakinan terhadap suatu produk dengan dibuktikan tertera sertifikasi halal dalam produk. Bahkan dari berbagai hasil kajian yang saya baca, salah satu faktor kenapa konsumen mau beli barang tersebut, produk tersebut, karena ada logo halalnya gitu Pak Jaka. Jadi kalau kita beli ini halalnya enggak ini abon ini, pasti gitu, apalagi abon daging gitu ya. Kita lihat halal enggak? Itu faktor penentunya ya gitu. Lalu berkaitan dengan Islamisasi tadi, kalau saya lihat proses kebijakan publik itu akan melihat ya gitu ya, kebijakan itu bisa berubah sesuai dengan kondisi masyarakatnya, sesuai dengan culture-nya, sosialnya, budayanya. Yang nggak hanya bisa dirubah itu hanya Al-Quran saja nggak bisa dirubah. Tapi kebijakan itu bisa disusun, bisa dirubah. Lalu bagaimana untuk tadi Islamisasi tadi? Boleh saja ada perda misalnya saja tidak boleh pedagang kaki lima berjualan jam 9 pagi. Boleh berjualan setelah asar tank baru berjualan. Kalau masyarakatnya semuanya Muslim, 100% Muslim, boleh aja ini akan ada accepted, akan ada respon dari masyarakat yang baik. Tapi kalau bagaimana masyarakatnya yang jamak, plural, sedangkan kehidupan mereka dari jualan gorengan, dari jualan minuman. Kalau mereka tidak berjualan, nah bagaimana? Muncullah yang namanya gini, saya tertarik ini. Kalau di alternatif kebijakan ada yang disebut dengan dominated dan non-dominated. Bagaimana kita membuat skor
alternatif yang baik di antara yang baik. Kebijakan itu misal Pak, ini Pak Dedi punten ya, mungkin agak kemana-mana sambil ngabuburit ya Pak ya, punten. Jadi kalau misalnya kebijakan itu ada pilihan makan, sekolah, kesehatan, rekreasi, dan rumah, pasti yang paling dipilih adalah makan dulu. Bagaimana orang bisa mikir, bagaimana orang mau bisa tidur kalau perutnya aja nggak kenyang, ibaratnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita memasukkan aspek agama, ini tuh harus tutup ini, jam 3 sore ini harus tutup, nggak boleh ada yang berjualan. Lalu bagaimana dengan orang non-muslim yang ada di wilayah tersebut yang kehidupannya ada di jualan tersebut? Maka tidak bisa 100% ada islamisasi di dalam peraturan daerah tersebut, atau di dalam proses legislasi. Karena tadi masyarakat kita itu adalah majemuk. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan andai suatu kebijakan itu dibuat, masyarakatnya adalah masyarakat yang seragam atau masyarakatnya sama, mungkin tidak akan ada reaksi di dalam proses kebijakan tersebut. Sekiranya itu Mas Jaka, tanggapan atau tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dokter, Pak Dokter. Ini ada satu lagi pertanyaan dari peserta, Pak I Gede Adiratma. Saya persilakan, silakan perkenalkan dulu instansinya dari mana dan pertanyaannya. Terima kasih Bang Jaka atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gede Adiratma, saya dari Pemprov Bali. Saya merupakan analis kebijakan di Pemprov Bali dan sekarang sedang kuliah S3 Pariwisata di Universitas Udayana. Yang terhormat Pak Prof. Rian, narasumber, Dr. Parudin, Ibu Jumana, dan rekan-rekan sekalian yang hadir dalam acara hari ini. Sangat berbahagia saya bisa ikut bergabung dalam acara hari ini. Kemarin dapat info, jadi kan webinar ini mendapat ilmu, kemudian sertifikat, pengalaman, kemudian yang paling menarik relasi kan gitu ya. Jadi yang poin keempat itu relasi dan terbuka umum. Jadi saya mau izin untuk izin join bergabung dalam acara yang luar biasa ini. Tadi disampaikan oleh narasumber kita tadi Pak Parudin sampaikan contohnya Singapura gitu kan. Bu Jumana sampaikan Thailand, bagus. Kemudian negara kecil, lebih kecil dari kita. Nah kemudian di sini saya juga baru mengenal MAPKI. Mungkin juga rekan-rekan mahasiswa yang diajar. Nah, jadi tadi sudah disampaikan tahapan-tahapan dalam penyusunan kebijakan publik, kemudian bagaimana itu dari A sampai Z. Kemudian di sini saya mungkin mengajak, mungkin kita harus action MAPKI ini di mana. Kemudian teman-teman MAPKI mungkin di Bali, mungkin saya belum tahu, atau di MAPKI Banten, di mana MAPKI mengambil peran. Tadi seperti yang disampaikan stakeholder, kita model pentahilik mungkin ya dari pihak akademik atau mahasiswa, kita mungkin di tahap perencanaan. Jadi perencanaan kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini yang melaksanakan atau mengeluarkan kebijakan publik untuk memberikan masukan yang dari tahap perencanaan lebih bagus. Jadi karena mungkin seperti disampaikan tadi kebijakan publik ini begitu ditetapkan, oh ternyata kebijakan publik ini seperti tadi Pak Parudin bilang, partisipasi masyarakat kemudian ini kurang di sini, dan seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa setelah kontestasi pilkada kan gitu ya, jadi pimpinan terpilih di daerah masing-masing itu memiliki janji politik kan ya, janji politik, kemudian itu harus diwujudkan oleh perangkat daerah atau yang dibilang birokrasi tadi ya, diwujudkan. Ya mau tidak mau kan kita di pemerintah daerah itu mewujudkan janji politik kemudian yang sampai tertuang dengan program. Dalam penyusunan kebijakan publik ini pasti sebagian besar kita sudah evidence based, sesuai dengan fakta dan data. Kemudian juga dalam setiap penyusunan ranperda, ranpergub atau ranperbub dan lain sebagainya itu kita melaksanakan penyusunan naskah akademik. Tentu kita laksanakan itu dengan melibatkan kampus-kampus. Nah, kemudian di sini di MAPI mohon izin Bapak, Ibu narasumber, saya mohon izin banyak acara-acara seperti berkomentar, kebijakan di Indonesia kurang ini. Nah, alangkah baiknya kita melaksanakan bahwa dalam webinar ini kita mengeluarkan suatu masukan kepada pemerintah atau policy brief kepada pemerintah bahwa habis dari kebijakan ini kita menyarankan bahwa Banten, seperti yang tadi sampaikan,
ini kebijakan ini harus ini. Kita melaksanakan evaluasi kebijakan. Mungkin itu Bapak yang kami mohon pencerahan di mana kita letak peran kita, mungkin seperti model pentahelix tersebut, di mana kita bisa berperan kemudian sehingga kebijakan publik di Indonesia ini seperti dikatakan dalam tema ini, kita kebijakan yang pro rakyat. Terima kasih Bang Jaka, kami persilakan. Ya, terima kasih juga Pak Igede atas pertanyaannya. Satu lagi mungkin pertanyaan dari Mbak Anisayu. Mbak Anisayu? Ya. Ya, dipersilahkan. Diperkenalkan namanya dan instansinya ya Mbak. Baik, terima kasih kepada Kak Jaka yang terhormat, pemateri ataupun narasumber. Perkenalkan, nama saya Oprianti dari mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mohon bertanya kepada pemateri, bagaimanakah tanggapan terkait permasalahan kenaikan harga beras yang di mana masyarakat non-petani ini meminta kepada pemerintah untuk harga beras diturunkan. Namun justru masyarakat petani meminta pemerintah untuk tidak menurunkan harga beras karena mungkin akan menghimpit pendapatan masyarakat petani. Apakah kebijakan yang tepat yang memang pro terhadap rakyat? Karena dari kasus tersebut ini akan menghasilkan suatu kebijakan yang pro dan kontra antara masyarakat non-petani dengan masyarakat petani. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Anissa atas pertanyaannya. Kepada Pak Dokter dan Bu Dokter, silakan ditanggapi atas pertanyaan dari Mbak Anissa dan Mas Igede tadi. Bu Dokter aja duluan nih kayaknya. Ladies first. Ya, Bu Dokter. Saya mungkin Pak Gede ya, kebetulan Pak Gede birokrat ya. Pak Gede, salam kenal ya Pak ya. Saya Bu, salam kenal Bu. Bapak punten di Bapeda atau di mana Pak? Saya di Biro Pemerintahan Kesra, Bu. Oh Riset, iya. Ya. Kebetulan Pak, kemarin itu saya dan teman itu jadi tenaga ahli penyusunan BRIDA. Nah, saya sempat mempelajari beberapa daerah-daerah dan salah satu rujukannya adalah di Bali, gitu. Nah, di Bali ini sudah salah satu pionernya BRIDA di beberapa daerah yang lain. Nah, kalau saya lihat di ini kita ngobrol dulu ya, mungkin buat teman-teman yang lain karena mungkin tidak hanya di Bali ya, tapi suatu kehormatan ya, ada yang dari Jambi, dari Bali, ada dari Jawa, dari Banten ya. Nah, jadi kalau saya lihat di Bali ini sudah melakukan beberapa terobosan bagaimana kebijakan-kebijakan tidak hanya berbasis pada musyawarah desa, musyawarah kecamatan gitu ya, tapi berbasis kepada riset begitu. Nah, riset tersebut memperkuat proses-proses kebijakan dari proses input sehingga harapannya hasil kebijakan itu betul-betul bisa tepat begitu dalam arti sesuai kebutuhan masyarakat, tidak hanya berdasarkan kepada egoisentris, berdasarkan pada pengajuan begitu. Nah, berkaitan dengan tadi, kalau kita lihat kenapa ini seperti ini, lalu harusnya seperti apa? Yang mungkin saya sampaikan tadi itu menjadi sebuah pembelajaran dalam arti kita bisa lihat bagaimana negara lain kenapa bisa berhasil, itu bisa menjadi rujukan-rujukan untuk daerah-daerah untuk membuat sebuah regulasi ataupun program untuk masyarakat, dalam hal ini adalah di kabupaten ataupun di skupnya provinsi. Lalu berkaitan dengan peran MAKPI, sebetulnya yang berkapasitas menjawab ini adalah Prof. Rian Nugroho, khawatir saya salah jawab ya Pak Gede ya. Kalau peran MAKPI, sebentar, kalau di Bali, kalau saya lihat sudah berbasis riset, jadi sudah melakukan kolaborasi dengan ya tadi triple helix misalnya saja dengan akademisi, bagaimana hasil-hasil riset kerjasama dengan di perguruan tinggi, kalau mereka misalnya saja dari Bapeda menyelenggarakan riset tersendiri itu akan mengeluarkan dana yang cukup besar, Pak. Oleh karena itu, maka kampus-kampus yang ada di sekitar daerah, misalnya saja kalau di Jawa Barat itu ada IPB, ada ITB, seperti itu. Nah, kampus hasil riset-riset mahasiswa tadi tidak hanya dikumpulkan di perpustakaan, tetapi kemudian dikolaborasikan dengan pihak Pemda untuk memberikan masukan arah kebijakan seperti apa dari hasil riset tersebut. Nah, lagi-lagi tadi berkaitan mungkin karena keterbatasan anggaran dan lain-lain yang dimiliki oleh tiap daerah yang menjadikan belum siapnya
perubahan nomenklatur baik itu menjadi Brida atau Baperida seperti yang ada di Bali begitu. Lalu berkaitan dengan eksistensi MAKPI tersendiri, ini untuk apa di dalam konteks kebijakan publik sendiri? Kalau saya lihat MAKPI ini merupakan kegiatan positif terutama untuk kita dari berbagai kalangan, dari praktisi, akademisi, scholarship, ini hadir semua untuk memberikan sharing knowledge atau sharing pengetahuan, pengalaman, dan lain-lain yang kemudian boleh jadi setelah hasil kajian ini kita akan lihat terlibat dalam penelitian, publikasi, kajian-kajian yang sekiranya menjadi inspirasi bagi praktisi seperti Pak Gede. Seperti itu Pak, mungkin nanti jawaban yang lebih sempurna akan dijawab oleh Pak Farudin ya. Itu ya Pak ya, jawaban sekilas dari saya. Mungkin ada tambahan yang lebih ini, silakan Pak Farudin. Terima kasih Pak Gede atas sharing-sharingnya. Oke, terima kasih Bu. Pak Gede Adiratma ya dari Bali, dan salah satu pengurus MAKPI di Bali itu ada itu Pak, di Bu Doktor siapa namanya ya, dari Universitas Ngurah Rai ya, Bu Doktor saya lupa namanya, itu salah satu pengurus MAKPI ya, termasuk di Bali, dan beberapa kali MAKPI pusat juga menyelenggarakan kegiatan dengan beliau. Saya lupa namanya, Bu Doktor apa gitu ya. Bisa nanti bisa komunikasi lebih lanjut dengan beliau untuk khusus MAKPI di Bali. Oke, tadi yang disampaikan oleh Pak Gede Adiratma ini sebetulnya menarik karena ini juga menjadi bahan diskusi kami di MAKPI ya, di MAKPI maupun ketika kuliah, kami ada kuliah mini magister gitu ya. Dan menariknya memang kadang-kadang gini, ada ketidakcocokan gitu ya, nggak matching antara satu sisi visi misi tadi seperti yang dicontohkan oleh Bu Dr. Jumana ya, visi misi kepala daerah ya yang akan mencalonkan, dan ketika jadi ya ini yang sering tidak ketemu ya. Belum lagi kalau kita korelasikan dengan misalnya visi misi provinsi, gubernur ya di provinsi, kemudian di nasional presiden gitu ya, seringkali tidak matching, dan ini menjadi problem tersendiri memang ketika diimplementasikan. Misalnya kami di Jambi nih, ada kepala daerah ya mau mencalonkan, dia tentu menyusun visi misi dan sangat bagus ya, beberapa itu sangat bagus visi misinya, tetapi akan sulit diimplementasikan ketika dia sudah menjabat atau ketika setelah dilantik. Itu jadi problem tersendiri di ranah kebijakan, apalagi di soal formulasi. Ada kepentingan tertentu yang kemudian mungkin tidak terlupakan ketika menyusun visi misi sebelum mencalonkan jadi kepala daerah misalnya, dan ketika menjabat. Karena ketika menjabat dia tentu saja harus ada cantolan dengan provinsi, dengan nasional dan lain sebagainya. Itu problem tersendiri ketika membahas bagaimana formulasi kebijakan di daerah ya. Ini saya pikir di Bali juga mengalami hal yang sama dan beberapa daerah lainnya. Dan ini menjadi perdebatan yang sampai hari ini saya pikir belum ketemu. Nah, di antara cara yang bisa dilakukan misalnya adalah ketika para praktisi atau para akademisi, para pakar, katakanlah misal MAKPI gitu, kemudian terlibat dalam penyusunan visi misi, itu yang menarik. Harusnya ada di situ kita berperan gitu ya. Misalnya apa? MAKPI bisa berperan di dalam, atau MAKPI secara kelembagaan atau bisa juga perorangan, tetapi dia pakar, kemudian terlibat di dalam penyusunan visi misi. Nah, itu yang menarik sebetulnya. Kita bisa melibatkan diri di dalam level seperti ini ya. Meskipun ini tidak mudah ya, tentu saja tidak mudah, tetapi kita bisa melibatkan diri di situ agar ada input ya, ada masukan yang baik yang terkait dengan keilmuan gitu ya, dan kemudian apa yang kita teliti misalnya dari kampus seperti yang disampaikan oleh Jumana, kemudian bisa diadopsi di dalam visi misi dan itu kemudian diterjemahkan dalam program kepala daerah. Ini tentu menarik ini, tetapi saya tidak tahu nih Pak Gede ini gimana dalam konteks ini ya di Bali ya, di Seda. Ini juga tentu saja kan menyesuaikan nanti bagaimana visi misi pejabat terpilih, ini tentu saja juga tidak mudah untuk matchingnya dengan apa yang sudah berjalan secara kontinu
di level pemerintah daerah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi ini sementara itu dari Pak Gede ya. Kemudian yang tadi menanggapi yang tadi dari adik kita ya, mahasiswi Anissa Ayu ya, menarik soal beras ya. Tapi memang Anissa Ayu dan semuanya bahwa kebijakan itu tidak bisa menyenangkan semuanya. Tidak ada kebijakan yang bisa menyenangkan untuk semua orang. Ya, seluruh orang Indonesia itu senang dengan kebijakan, pasti nggak ada. Termasuk ini juga soal beras. Ya, misalnya ketika pemerintah menaikkan harga beras, gitu ya, itu otomatis apa? Ya, itu menyenangkan bagi yang lain, tetapi tentu tidak baik juga, tidak menyenangkan bagi aspek lainnya. Misalnya ketika diturunkan, petani juga menjerit, kok harganya jadi turun nih. Tapi bagi pembeli, rakyat pada umumnya tentu senang-senang saja, tapi petaninya tidak senang. Itu artinya memang kebijakannya tidak bisa menyenangkan untuk semua. Tetapi memang yang jadi catatan, ya harus ada alternatif, ya alternatif untuk pihak-pihak atau aspek lain yang terdampak misalnya. Oke, misalnya dinaikkan diturunkan harga beras ya, harga beras itu menyenangkan bagi masyarakat secara umum tapi tidak bagi petani. Maka harus ada alternatif kebijakan bagi petaninya ya. Itu yang harus dipikirkan ketika menyusun formulasi kebijakan tadi. Makanya ada alternatif kebijakan ya. Apa konsekuensi ketika muncul kebijakan penurunan harga beras gitu misalnya? Apa konsekuensinya bagi petani? Kebijakan apa yang kemudian perlu kita terapkan bagi petani agar dampaknya tidak dirasakan negatif bagi mereka. Nah, hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya harus muncul di dalam yang namanya formulasi. Ada alternatif. Makanya tadi di awal saya sebutkan bahwa formulasi kebijakan itu menyebut di sana ada kelebihan, ada kekurangan, ada alternatif yang kemudian bisa dilakukan. Nah, mungkin itu kira-kira yang bisa kita lakukan. Ya, demikian. Izin menambahkan, Pak, tadi pertanyaan Ayu ya, Mbak Ayu ya. Silakan, Bu. Tadi pertanyaan yang luar biasa, jawabannya juga luar biasa dari Pak Fahrudin. Saya hanya menambahkan saja terkait dengan pertanyaan. Gini pertanyaan, kalau saya simak ya, mohon diklarifikasi Reza. Kalau beras mahal, petani jadi untung, tapi pembeli jadi boros. Biasanya Pak Fahrudin makannya banyak, sekarang jadi hemat gara-gara mahal seperti itu ya, diet gitu. Tapi jawabannya bukan diet, bukan ganti konsumsi yang tadinya Pak Gede makan beras lalu harus berubah jadi singkong. Itu bukan jawaban yang ilmiah soal berkaitan dengan permasalahan tadi. Kalau saya melihat kenapa bisa mahal, salah satunya karena petani di kita sangat tergantung pada alam. Kalau kemarau ya gagal panen, akhirnya stok menjadi berkurang. Ini sudah hukum ekonomi. Kalau barangnya sedikit, harga menjadi mahal, begitu. Kemudian apa yang dilakukan dalam jangka pendek, jangka panjang, misalnya saja di sini tentunya perlu ada intervensi dari pemerintah. Kalau dilihat dari catatan dari laporan bagaimana mengurangi agar harga beras bisa stabil, kalau perlu bisa murah, salah satunya adalah mengurangi biaya pada saat proses produksi tani atau sawah gitu, menanam sawah. Jadi kenapa bisa mahal? Salah satunya ketika mereka akan mulai dari proses produksi, misalnya saja proses produksi menggunakan tenaga manusia yang rata-rata siapa sih yang mau jadi petani? Nggak ada yang mau. Punten Ibu, 1 menit lagi ya Bu. Jadi sangat sedikit gitu. Jadi SDM untuk tenaga petani sangat sedikit, ditambah dengan tidak ada dukungan teknologi. Maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendukung dalam hal teknologi, dukungan teknologi, mulai dari proses produksi, kemudian sampai proses panen, kemudian pendidikan, dan kemudian pembangunan dukungan dalam infrastruktur, dukungan jalan, supaya ketika para petani yang panen itu kemudian tidak habis untuk membayar biaya transportasi ataupun biaya jalan gara-gara jalan yang rusak parah, misalnya perlu ada ongkos lain dan lain-lain. Kemudian di sini perlu ada ekspansi perluasan, tidak hanya bagaimana
tergantung pada situasi dan kondisi misalnya seperti itu, tetapi bagaimana menemukan inovasi-inovasi agar pada saat proses produksi, proses tanamnya menjadi cepat, kemudian pada saat panen tidak tergantung pada cuaca yang panas, tapi pada saat hujan. Nah, langkah ini seperti apa? Misalnya penemuan oven dan lain-lain, ini perlu ada kolaborasi dengan beberapa pihak, dari pihak swasta, kemudian pihak dari pemerintah, dan kemudian pihak dari akademisi. Dalam hal ini adalah penguatan dari hasil riset. Dan semua upaya-upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah tadi untuk mengurangi kelangkaan beras karena faktor alam atau misalnya saja karena keterbatasan sumber daya manusia dan lain-lain. Itu saja Mas Jaka dari saya. Terima kasih. Bang Jaka, izin boleh sedikit Bang Jaka? Silakan Pak, 1 menit ya Pak ya. Ya Bang Jaka. Bu Jumana, Pak Farudin, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa ya. Saya berterima kasih jawaban dari Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa, dan mungkin dalam hal ini tadi yang Pak Farudin saya tertarik sekali ya tadi. Mungkin nanti asosiasi atau lembaga seperti ini gitu ya, MAKPI, apabila ada kontestasi pemilihan kepala daerah, jadi visi dan misinya digodok dulu atau di-approve oleh MAKPI mungkin salah satunya ya. Keren juga idenya seperti itu ya. Jadi MAKPI punya peran, contohnya gitu kan. Atau nanti siapa kayak lembaga atau asosiasi yang gini, nanti begitu ada perancangan visi misi harus ada lolos dari asosiasi seperti ini. Terima kasih Bang Jaka, Bapak Ibu narasumber yang sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Mas Gede. Mungkin karena waktu yang terbatas ya, pertanyaannya cukup sampai sini. Nanti kita lanjutkan di series kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, para mahasiswa, nanti kita minggu depan ada series kedua membahas tentang kebijakan pangan. Dan untuk sebelum saya kembalikan ke MC, saya akan menyimpulkan diskusi kita hari ini. Kebijakan pro rakyat mencakup beragam perspektif dan kepentingan masyarakat. Dalam proses formulasi, perhatian diberikan pada masukan dari berbagai pihak, termasuk kelompok-kelompok yang rentan dan kurang terwakili. Hal ini memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat. Implementasi kebijakan pro rakyat memerlukan koordinasi yang kuat antar berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Implementasi yang sukses adalah bahwa alokasi sumber daya yang tepat, komunikasi yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan benar-benar memberi manfaat yang diharapkan. Kesimpulan dari kebijakan pro rakyat, tema untuk hari ini, adalah bahwa dengan pendekatan yang inklusif, implementasi yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen yang kuat untuk memperbaiki kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih dari saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Jaka hari ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kepada operator dipersilakan untuk memfasilitasi dalam pengambilan dokumentasi. Penyerahan sertifikat pertama kepada narasumber Bapak Dr. Fahrudin, HMMA. Kepada Bapak Dr. Fahrudin dipersilakan. Baik, kepada Bapak Fahrudin dipersilakan. Akan saya hitung untuk pendokumentasian. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya penyerahan sertifikat kepada narasumber Ibu Dr. Jumanah, Esos MSI. Kepada Ibu Dr. Jumanah dipersilakan. Ini nggak berjabat tangan ini ya. Baik, akan saya hitung untuk pendokumentasian. 1, 2, 3. Selanjutnya, penyerahan sertifikat kepada moderator, kepada Bapak Jaka Maulana Esos MAP, dipersilakan. Akan saya hitung untuk pendokumentasian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada para narasumber dan moderator yang sangat luar biasa dalam acara webinar pada hari ini. Di waktu sore hari menjelang berbuka puasa ini, semoga para hadirin masih diberikan semangat. Walaupun ini kurang 30 menit lagi ya kira-kira menuju waktu berbuka. Mengingatkan juga kepada para hadirin untuk mengisi link presensi sekaligus sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat webinar.
Link sudah dibagikan oleh rekan panitia dalam kolom chat Zoom. Sampai sudah kita di penghujung acara webinar Kebijakan Pro Rakyat. Sebagai informasi, teman-teman panitia webinar kebijakan publik akan mengadakan webinar lanjutan. Jadi stay tune terus dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram @makpi.banten, di X @makpi_banten, di YouTube Makpi Banten, dan Facebook Makpi Banten. Izin menyampaikan juga bahwa tentunya kesuksesan acara ini tidak lepas dari media partnership. Kami mengucapkan terima kasih kepada media partner bantenraya.com yang telah bekerja sama bersama kami. Saya mewakili rekan-rekan panitia yang lain mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusias dari para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekaligus menyampaikan permohonan maaf apabila ada perkataan serta perbuatan yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dengan berakhirnya kegiatan ini, mari kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, saya Lailatul Jannah selaku Master of Ceremony pada acara kali ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.